Bos, kader bos. Siapa ya? Namanya siapa? Saya Bu Yuyun. Yuyun. Ya. Udah pernah kesini? Udah. Udah. 3 minggu. 3 minggu. Ya. Pertanyaannya apa? Ini Pak Haji, saya alhamdulillah baca Quran ikhlas sampai 12. Terus, tapi saya bangun Baca Qurannya udah 12 juz. bangun tengah malamnya kadang-kadang terlambat. Kan saya maunya jam 00. Ya, kadang jam 2, kadang jam 1, ya kadang jam 0 juga. Gini dulu, ibu lihat dulu anak yatim saya jam berapa tuh siap tahajud. Kan jam 00. Jam 2 tuh anak yatim saya udah persiapan mau pulang. Kenapa ibu baru bangun? Sampai ketiduran. Makanya kalau ibu tidur, ibu cari pembalut wanita, tutup di mata, pakai masker, ibu tidur. Nanti kalau ibu di jam 00, itu pembalut wanitanya goyangin mata. Mesti jam 00 bu. Kalau begitu ya. Kemudian gini, kan mau jual aset itu, kontrakan. Terus saya udah dipelin sama CD sekitar 9 kali. Terus diisi, dicipratin air juga. Nanti kan suka ada di sini. Dulu memang ada yang lihat, ada yang nawar, tapi harganya belum masuk gitu Pak Haji. Kenapa sampai hari ini rumahnya belum laku kejual? Nah itu, Karena ibu masih punya sifat 18. gitu. Iya. Tapi nggak semua ya. Sebagian gitu. Jadi saya nahan marah atau nahan teriak gitu ya tiap hari itu nahan sebetulnya. Gitu. Pokoknya gini, ini berlaku ya. Justru ibu berterima kasih sama cucu ada sehingga ada godaannya. Bu, saya punya supir di rumah nggak 1, bu, 4. Ya. Saya punya supir di sini total 38 orang. Jadi supir saya totalnya tuh 42. Ya. Emang supirnya waras semua? Enggak, bertingkah. Gitu. Ya iyalah. Terus kalau cucu bertingkah gitu nakal. Ya biarin, namanya juga anak-anak. Justru kesempatan ibu serumah sama cucu, ibu selakangin alat kelamin ibu, tahu ibu kayak cucu pinter, jadi imam masjid di Masjidil Haram, jadi direktur Pertamina, jadi direktur jam sostek. Begitu, justru kesempatan ibu bisa doain cucu. Nanti udah gede pas ibu masih hidup ya, ibu melihat cucu ibu, hah, jadi direktur jam sostek, berarti doa gue dulu waktu kesel, dia bikin kesel gue dong. Begitu. Boleh orang tuanya kerjaannya standar, gajinya standar, cucu harus jadi dirutnya jam sostek, cucu harus jadi direkturnya Penggadean, cucu harus jadi direkturnya BRI. Bisa dengan selakangan. Pinter, gue nggak perlu pinter bu, gue penting alat kelamin bu. Buat apa pinter bu? Orang sekolah pinter ibu lihat di negeri ini jadi staf ahli. Gue nggak mau. Harus jadi. Itu umurnya 11 tahun Pak Haji. Kalau begini Ibu nyelakainnya di kamar mandi. Nih, kami kamar mandi, ibu keluar. Mana dia? Satu. Itu apa mah? Lagi nangkap rezeki. itu melawan itu Pak Haji. Enggak lah bu, pegang pipinya. Sayang, mau duit 100 ribuan enggak? Oh gitu ya. Iya, tadi ibu bilang nggak apa-apa lah, namanya nenek rugi. Saya mau duit 100 ribuan baru nggak? Saya mau nggak? Oh, iya, iya. Cepat lagi, jangan habis pegang ini begini. Wah, langsung masuk gede di sini atau di sini. Gitu. Saya mau 100 ribu nggak? Jadi sambil megang uang gitu ya. Bu, saya juga ke anak yatim gitu bu. Emang anak yatim harus ke emak yatim? Nggak mau emak yatim. Apa tuh Pak Haji? Apa? Tenang, gua rogok kamar mandi. Ih datang. Pak Haji mau salaman. Pak Haji megang dahinya aja. Pegang dahinya bu. Jadi Kapolda, jadi Pangdam, jadi Presiden, jadi Menteri. Saya ijabin, bohong mas satu gak terkabul.
Nah ini juga begitu. Apalagi anak yatim. Siapa yang kontolnya mau dirogoh Pak Haji? Oh udah mau. Cepet bu. Anak kecil ketawa. Mbak? Jadi di segitu. Iya, Rama taruh di sini. Tiap hari atau gimana? Tiap hari bu. Ini kalau saya tanya nih tamu-tamu saya, siapa yang pipinya mau dipegang Pak Haji? Kayaknya pada maju deh. Jodohin pipi. Saya aja belum bisa bikin rumah. Pasti mau bu. Oh, ya? Dan saya juga lebih mau. Aku tak sholat dulu. Terkabul. Itu aja. Kemudian Nanti kalau ada udah mulai begitu kan ibu gak jengkel sama anak. Jadi sifat 18-nya gak penalti. Ini berlaku semua. iya itu kan nggak disedang-sedangnya tadi ya main bola di tanah rumah. Gak apa-apa bu. Itu namanya anugerah. Kan kita juga dulu pernah kecil. Udah gak apa-apa. Sayang, nanti kalau panggil ibu siapa? Nenek atau ayah? Nenek itu. Nek. Nek. Nanti Nek kasih uang 100.000. Yang main bola coba antri ke sini. Nek pegang dulu jidatnya, badannya hangat gak? Pegang bu. Lewat, kasih. Lewat, kasih. Pasti mau bu. Besok udah gak main bola lagi di tengah rumah. Lewat. Besok ibu liatin, pasti nggak main bola lagi di tengah. Dengan ini aja, saya nggak setuju ibu musik. Awas ya, nanti kalau dipecah, aduh, nanti dia ingat, aduh nenek gue cerewet, aduh nenek gue galak. Saya nggak setuju gitu. Itu pecah. Udah pecah, saya baru ngomong barusan. Saya yang ganti bukan sama bapaknya. Tapi kan alat kelamin ibu nggak pecah kan? Enggak. Nanti itu dulu. Ada lagi? Itu Pokoknya gue gak setuju ibu galak sama anak cucu. Saya gak setuju ibu jengkel yang 18 ke cucu. Saya gak setuju. Kan masih bisa disiasati dengan ini. Sekarang hajat ibu berapa sih kalau dijual itu rumah tanah laku 1 miliar. Apa sih artinya 100.000? ya. Gitu. Apa ibu mau kasihnya? Jika kegedean aja 50.000. Ya udah 50.000 aja. Seperti itu bu. Kemudian ada anak perempuan saya yang memang malas sholat. Nggak apa-apa bu, justru dengan anak kita yang malas sholat, kitanya jadi makin dekat sama Allah. Kan selalu ingat, selalu berdoa, Allah bukakan hati putri saya tercinta. Coba kalau anak itu udah sholat, gimana ibu mau berdoa? Ibu harus terima kasih. Saya terima kasih sama supir saya. Supir, makasih ya. Dengan kamu saya WhatsApp lama kemarin di Lamoda. Mana nih supir nih kok nggak naik-naik nih? Saya bersyukur bu. Dengan bersyukur pasti ada yang ngasih duit 1M, pasti ada yang ngulin 1M, pasti ada yang ngasih duit 500 juta. Tanya deh itu Kang Nur, 500 juta bu saya dapat bu. Jadi jangan jengkel gitu ya. Justru dengan anak perempuan bikin jengkel, ibu sebut pasti rumah saya dibayar tunai. Saya juga begitu bu. Ini mana nih supir? Naik? Nggak naik. Kok nggak naik contreng 1? Saya nggak mau. Ini memang caranya Allah mau ngasih saya 500 juta. Kita aja kamu. Dia nggak jawab, ya udah saya diem. Kira-kira kan Lamoda tutup jam 10. Jam 10 lewat 5 baru dia baca. Oh iya pak, maaf ya pak. Udah nggak apa-apa. Udah yang penting sudah terkabul kok. Terkabul iya. Saya datang nih. Sampai di sini setengah 12 malam. Orang satu tas kasih cash tunai 500 juta. Ibu ngomongin usia yang bagus. Saya bersyukur bu kalau ada yang bikin kesel. Kenapa? Kesempatan saya kan ayatnya habis gelap terbitlah terang. Ini enggak. Aduh, di anak kok nggak mau sholat. Ada fasilitas lengkap. Aduh, biarin bu, itu kesempatan itu bisa laku kejual. Ibu, kenapa ya tamu-tamunya RDAY nggak habis gelap terbitlah terang? Coba ingat-ingat itu. Anak bikin gelap berarti mau terang. Gitu. Tapi ngajak atau Enggak ngajak, nyuruh gitu. enggak nyuruh. Oh, gitu. Ngapain nyuruh? Ngedoain aja. Doain aja. Iya, selalu. Terima kasih Allah. Dengan putri saya belum mau sholat,
pasti kontrakan saya laku, pasti tanah saya laku, pasti rumah saya laku. Begitu. Gelapnya mana? Kok minta terang dulu? Jika gua nggak terang-terang, gelapnya mana? Nggak ada. Mesti ada gelapnya dulu. Mesti ada api, mesti ada asapnya dulu dong. Terus harus apa di ini air sini atau apa gitu tuh? Ke anak. Ya. Gampang bu, nih ambil sandal ibu, rendam di air. Nah air rendaman sandal ini buat minum dia bisa, air minumnya ini buat masak nasinya dia bisa. Sebut aja nama misalkan ini sandal ibu bukan? Bukan? Tisu. Bisa. Gitu. Ada lagi? Kopi ya. Buat bikin kopi bisa. Dia bikin sendiri kopi. Bisa bu, nih bu, tadi yang makan ketan itu kan sebelum makan ketan piringnya tadi udah saya selakangin. Yang makan bertahan gak pulang-pulang, yang makan Ini saya pulang gak jadi jadinya malahan. ya karena lo auranya alkamin gue di ketan itu Nempel terus. nempel. Tapi kan gak jadi tadi yang udah izin Iya, pulang, kan jadi walaupun malas. memang banyak pasti ada yang belum pulang. Saya perlu karena kan saya tadi ketemu tamu saya dulu di situ. Ya udah, jangan pulang, jangan pulang. Ini nggak pulang. Sampai ngomong ke anak-anak, kamu nggak malu ya tadi udah pamit pulang tuh masuk lagi. Gak malu, yang malu sama ketan. Ada lagi? Jadi itu saya udah di Pak Cibi yang aset nomor 2 sampai sekarang belum ada yang datang lagi. Gak mungkin karena ibu sifat 18 nya masih ke anak, ke cucu. Jangan dong. Sebagian masih ada sebagian aku deh. Ada lagi? Saya gini, di rumah kan saya tanggung jawab keluarga ya. Sedangkan saya ya istilahnya pemasukan sama pengeluaran itu enggak sesuai lah. Ini Om Ayus kan udah ngomong, pengeluaran saya sama penghasilan saya beda. Iya. Kok bisa terkabul tuh anak muda tadi? Ibu sama Om Ayus cantikan ibu loh. Dia kan tadi pakai training. Jadi apa itu? Ibu kan gak pakai daster ke sini. Dandan rapi, nyentrik. Kenapa Om Ayus punya kontrakan berapa pintu? 37 pintu. Tenang aja bu, yang penting ibu jangan ngeluh. Waduh, pengeluarannya lebih gede nih daripada pemasukannya. Kan udah ngomong sama ini, udah nyantai ntar enggak. Kalau ibu sering ke RDAY, sering ijab kayak Om Ayus, nanti ketemu jalannya. Masa mesti buru-buru. Gue juga bilang, Allah jangan buru-buru ya. Kenapa ya? Kalau diterkabul langsung kabur. Dulu udah ngomong sama dia. Alhamdulillah tiap minggu pagi. Ya udah terus nanti pasti. Pak Yus kan contohnya. Ada lagi? Saya rasa cukup dan saya juga selalu berdoa supaya anak-anak gitu ya bahagia, pada cucu-cucu juga pada soleh. Tuh. Berdoanya kemana? Sholat. Ya udah di rumah, jangan di sini. Boleh di rumah nanti doanya. Ada lagi? Ya, itu aja. Boleh. Sip, ibu apa? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu apa?